Welcome teman-teman semua. Di konten gua kali ini, gua akan coba bahas satu hal yang sebenarnya sudah sejak sangat lama ingin gua bahas. Walaupun gua akui, gua memiliki keterbatasan untuk membahas konten ini secara menyeluruh dan mendalam. Namun bahkan dengan keterbatasan gua tersebut, gua tetap berharap bahwa konten ini dapat tersampaikan dan diterima oleh teman-teman semua secara baik. Di mana sampai saat ini sudah lebih dari 1.100 orang dinyatakan meninggal dunia, ratusan masih hilang, dan lebih dari 180.000 rumah terdampak rusak. Dari angka-angka yang gue sebutkan tadi, yang mana tentu bukan hanya sekedar angka, izinkan gue membahas tentang bencana alam Sumatera. Sebelum kita coba bahas lebih jauh lagi tentang bencana alam ini, gue pengen coba ngajak kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua, dan tentunya diri gue sendiri untuk mengetahui sekilas dalam sudut pandang psikologi tentang bagaimana cara manusia itu berpikir. Mari kita coba pikirkan bareng-bareng, mana yang lebih gue takutin? Berpergian menggunakan pesawat terbang atau berpergian menggunakan kendaraan mobil? Gue yakin sebagian besar dari kita akan menjawab berpergian menggunakan pesawat terbang itu akan jauh lebih menakutkan dibanding menggunakan kendaraan mobil. Tapi mengapa? Jawaban simpelnya adalah karena berita. Selama ini, berita tentang kecelakaan pesawat terbang itu jauh lebih sering diberitakan atau lebih masif diberitakan dibanding kecelakaan mobil. Padahal data di lapangan menunjukkan bahwa kecelakaan mobil itu jauh lebih sering terjadi dibanding pesawat terbang. Hal inilah yang di dalam psikologi dinamakan dengan availability bias atau bias keberadaan. Yang simpelnya mengatakan bahwa otak manusia akan lebih mudah menganggap satu hal sebagai sebuah kebenaran dibanding hal yang lainnya jika hal tersebut lebih sering didengar oleh manusia tersebut. Dan saat ini, di era media sosial, hal itu sudah benar-benar sangat teramplifikasi oleh algoritma. Secara nggak sadar, kita selalu disuguhkan sama informasi-informasi yang memang kita inginkan informasi itu untuk kita dengar, yang dengan tujuannya untuk memperkuat keyakinan kita sebelumnya. Terlepas informasi itu benar atau salah, baik atau buruk, atau bahkan informasi itu justru membuat perasaan kita nggak enak, sedih, marah, dan lain sebagainya. Bahkan sampai di satu titik, kita menganggap informasi yang sudah kita terima, let's say informasi A, dan kita sudah anggap informasi A itu sebagai sebuah kebenaran, kita akan anggap informasi B, C, D selain informasi A adalah sebuah kesalahan. Yang mana dalam satu terminologi ini disebut sebagai oposisi biner. Yang tentu saja, ini sangat mengganggu bagaimana cara otak kita untuk berpikir tetap objektif terhadap satu hal. Baiklah, setelah kita mengetahui bersama sekilas tentang bias keberadaan tadi, kita dapat menemukan satu permasalahan di sini bahwa jika pikiran kita hanya diarahkan ke yang viral-viral saja tanpa kita tahu itu benar atau salah, baik atau buruk, kita sering lupa satu hal penting bahwa selama ini alam dan kondisi teman-teman kita di Sumatera itu tidak berdampak signifikan hanya dengan opini-opini kita. By the way, sebelumnya gue nggak minta kita untuk berhenti bersuara. Silahkan bersuara, silahkan bersikap kritis karena memang itu diperlukan dalam sistem check and balances. Yang ingin gue ingatkan di sini, karena yang dibutuhkan oleh teman-teman kita di sana bukan cuma suara kita untuk menyalahkan satu pihak tertentu, membenarkan satu pihak tertentu, enggak. Mereka butuh tindakan nyata dari kita apapun itu, karena pada akhirnya kita bukan hanya penonton di alam ini, tapi kita juga hidup di dalamnya. Pada titik ini, gue ulangi lagi bahwa kita nggak lagi nyari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam ruang lingkup bencana alam ini. Memang seringkali harapan itu tidak datang seperti apa yang kita bayangkan. Atau bahkan saat dia datang, mungkin dia hanya datang dalam bentuk simbolik. Tapi ada satu hal yang gue percaya, bahwa harapan
itu tidak pernah tentang siapa, tapi harapan itu selalu tentang kita. Jadi mari kita coba ubah sudut pandang kita dari mendefinisikan harapan sebagai kalimat tanya siapa, kita ubah menjadi kalimat pernyataan bahwa harapan adalah kita semua. Indonesia nggak pernah kekurangan orang baik. Bahkan dari teman-teman gue yang terjun langsung ke Sumatera sana, mereka nggak pernah memperdebatkan siapa yang salah. Mereka langsung bertindak hand to hand antara sipil, Polri, TNI, dan unsur-unsur lainnya untuk saling membantu dalam bencana alam ini. Sebagai penutup dan untuk refleksi jangka panjang kita semua, sampai kapan kita mau nyebut bencana alam ini sebagai musibah, hanya sebagai musibah? Sampai kapan kita mau nyebut bencana alam ini takdir dari Tuhan, tanpa pernah mempertimbangkan atau memasukkan peran kita ke dalam terjadinya bencana alam ini? Karena nggak bisa dipungkiri lagi bahwa memang ini bukan hanya bencana alam, tapi juga bencana manusia. Dan kalau kita punya kapasitas yang besar untuk merusaknya, maka kita juga punya kapasitas yang sama besarnya untuk memperbaikinya. Dengan apapun yang kita punya, dengan apapun yang kita bisa, dan tentunya dengan semua keterbatasan kita.